Para ulama berperan besar dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mereka mengatur strategi, membentuk pasukan, memberi edukasi, menyadarkan rakyat, bahkan memimpin perang. Ikuti Patriot Bangsa, kisah perjuangan para ulama bagi kemerdekaan Indonesia. Mitra Muslim, masyarakat mengenal Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai pemimpin pertama ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama atau NU. Namun, ternyata Kiai Haji Hasyim Asy'ari bukan satu-satunya pemimpin di masa awal berdirinya. Ia dikenal Rois Akbar, bukan sebagai ketua umum. Lalu, siapakah ketua umum atau presiden pertama Nahdlatul Ulama? Ia adalah Kiai Haji Hasan Gippo. Pemilik nama asli Hasan Basri yang lahir di Kampung Sawahan pada tahun 1869. Ayahnya bernama Haji Marzuki, kakeknya bernama Haji Alwi, buyutnya bernama Haji Turmudi yang memperistri Darsia. Canggahnya bernama Abdul Latif Sagipudin, merupakan awal dinasti Gippo yang memperistri Tasira dan memiliki 12 anak. Dari sinilah kita bisa mengenal Hasan Gippo yang berdomisili di Ampel, Surabaya. Nama Gippo sendiri merupakan singkatan dari Sagipudin, dari bahasa Arab Sakifuddin. Sakif artinya penjaga, dan ad-din berarti agama. Hasan Gippo terlahir dari keluarga mampu, sehingga ia bisa mengenyam pendidikan ala Belanda tanpa mengesampingkan sekolah kepesantrenannya. Jiwa-jiwa santri juga mendarah daging di urat nadinya. Selain cakap dalam ilmu pengetahuan, ia juga cakap dalam bidang bisnis. Terbukti, kepemimpinan bisnis di kawasan Pabean masih dijabat oleh Hasan Gippo. Penunjukan Kiai Hasan Gippo sebagai ketua Tanfidiyah NU pertama karena ia menguasai ilmu umum yang didapatkan dari pembelajarannya dengan Belanda. Dan satu-satunya santri Kiai Wahab Hasbullah yang cakap dan terampil dalam membaca dan menulis Latin. Ia juga akrab dengan masyarakat di sekitarnya. Pemilihan Kiai Hasan Gippo sebagai ketua Tanfidiyah bermula dari musyawarah kecil pembentukan pengurus NU tahun 1926 yang dihadiri sebagian tokoh-tokoh dari Ampel, Kawatan, Bubutan, dan daerah sekitar Surabaya. Dari forum inilah, Kiai Haji Hasan Gippo ditunjuk sebagai ketua Tanfidiyah pertama NU, meskipun pada saat itu NU masih berbentuk embrio. Selain menjadi aktivis, Kiai Hasan Gippo adalah pedagang di salah satu kawasan elit di Surabaya, dan hal itu sangat membantu Kiai Wahab Hasbullah. Ia juga selalu mengantar Kiai Wahab Hasbullah bertemu dengan aktivis di Surabaya, seperti Hos Cokro Aminoto, Dr. Sutomo, dan dari sinilah Kiai Wahab Hasbullah dan Kiai Hasan Gippo berkenalan dengan Insinyur Soekarno, Kartosuwiryo, dan Muso. Walau menjabat sebagai tokoh penting di Nahdlatul Ulama, ia tetap menjalankan bisnisnya. Bahkan bisnisnya merambah ke sektor properti. Kiai Hasan Gippo juga memiliki beberapa perumahan dan pertokoan yang kemudian disewakan. Karena pada saat itu kebutuhan properti bisnis sedang tinggi. Sehingga membuat Kiai Hasan Gippo meraup keuntungan yang sangat besar. Sebagaimana kakek buyutnya yang sangat gemar bersedekah untuk pesantren, masjid dan pendidikan, Hasan Gippo juga menyumbang banyak dana ke NU. Baik ketika muktamar maupun sosialisasi demi perkembangan Nahdlatul Ulama. Karena hampir seluruh Kiai Jawa Timur merasa sebagai santri dan pengikut Sunan Ampel, maka setiap saat mereka berziarah ke makam kawasan Sunan Ampel. Kunjungan mereka banyak disambut oleh keluarga Gippo di Ampel. Persahabatan Hasan Gippo dengan para ulama yang telah dirintis kakek buyutnya terus dilanjutkan, sehingga ia sangat dikenal oleh kalangan ulama sebagai saudagar, aktivis bergerakan dan administrator yang cerdik. Tidak sedikit pertemuan para ulama baik untuk Batsul Masail maupun untuk membahas perkembangan politik yang dibiayai dan difasilitasi oleh Hasan Gippo. Baru saja Anda mendengarkan Patriot Bangsa, kisah perjuangan para ulama bagi kemerdekaan Indonesia. Dipersembahkan oleh Unusa, kampus unggul, biaya terjangkau, menyiapkan generasi rahmatan lil alamin. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru 2025-2026.
Info lebih lanjut, klik pmp.unusa.ac.id, WhatsApp 0811 3139 999 atau 0811 350 777 atau telepon bebas pulsa 0800 140 1531.